Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini saya bikin risol ragut yang enak banget. Nah, ini tuh kulitnya lembut, isiannya juga super creamy. Enak banget pokoknya. Nah, kita masuk ke bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya sudah saya tulis juga di description box ya. Nah, kita masuk ke proses pembuatan. Ini saya mau haluskan kentang yang sudah direbus atau dikukus sampai hasilnya seperti ini. Lalu kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau cincang kasar bawang merah dan bawang putih. Kalau teman-teman nggak ada chopper, ini bisa diiris-iris aja. Hasilnya seperti ini. Ini juga kita sisihkan, lalu kita panaskan wajan, ada minyak goreng dan margarin. Kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Lalu saya masukkan ayam giling. Ayam gilingnya tadi saya nggak sempat record. Lalu ini masak sampai seperti ini, kita tambahkan sedikit air. Masak hingga ayamnya matang. Kemudian saya masukkan kentang, wortel, ada jagung manis, juga saya pakai buncis, dan ada daun bawang dan juga seledri yang kasar aja. Ini masukkan semua, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian saya tambahkan air, sisa air yang dibutuhkan tadi. Ini diaduk lagi sampai rata. Kemudian masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi. Ini saya campur dengan sedikit air agar tidak menggumpal. Lalu diaduk lagi. Masukkan keju cheddar parut, lalu merica, gula pasir, garam, kaldu bubuk. Diaduk lagi. Ini kita masak sampai benar-benar sayuran matang. Kemudian saya masukkan juga 2 saset kental manis putih, diaduk lagi. Kemudian masak hingga sayurannya benar-benar empuk. Setelah itu kita masukkan larutan terigu dan air untuk mengentalkan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita masak sebentar untuk mematangkan terigunya. Lalu ini saya matikan apinya, segera dituang di piring saji. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Lalu ini kita dinginkan. Sambil menunggu dingin, kita membuat kulit risol. Di sini saya ada terigu protein tinggi, tepung tapioka. Ini tambahkan sebagian kecil, sebagian air. Lalu diaduk, masukkan garam, telur, juga 1 sendok makan minyak goreng. Ini kita aduk lagi. Kemudian kita masukkan sisa air yang dibutuhkan, diaduk lagi sampai rata. Terakhir ini saya mau saring agar adonan kulitnya lebih halus dan tidak bergerindil. Nah, sekarang kita mau masuk ke proses pembuatan kulit risol juga pengisiannya. Kita siapkan teflon yang sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng, lalu dituang 1 sendok sayur ke atasnya. Kita tunggu beberapa saat sampai kulitnya matang. Setelah matang, disimpan di atas meja, lalu kita tuang lagi 1 sendok sayur di atas teflon. Nah, sambil menunggu adonannya matang yang di atas teflon, kita bisa sambil mengisi kulit yang sudah matang tadi. Nah, teman-teman, kalau kita bikin dengan cara seperti ini, pembuatan risolnya jadi bisa lebih cepat selesai, karena kan kita nggak harus nunggu semua kulitnya matang dulu. Jadi kita memanfaatkan waktu ketika kita sedang memasak kulitnya sambil mengisi di kulit sebelumnya yang sudah matang. Ini kita lakukan semuanya sampai semua adonan kulitnya habis ya. Nah, ini saya untuk olesan teflonnya nggak pakai lagi ya, cukup di awal aja ketika pertama kali mau bikin kulitnya itu saya olesin dengan minyak goreng sedikit, selanjutnya nggak saya oles lagi.
Ini hasilnya yang sudah selesai dibungkus semua. Sekarang kita lanjut ke proses pencelupan ke tepung basah, juga melapis ke tepung roti. Ini pastikan tangan kita sudah bersih ya. Tangan kiri saya dipakai untuk mencelup ke adonan basah, lalu tangan kanan saya untuk membalur ke tepung panirnya. Untuk resep adonan pencelupnya sudah saya tulis di description box ya. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita menyiapkan wajan untuk menggoreng. Saya gunakan wajan datar dengan sedikit minyak. Kita panaskan api sedang, lalu kita goreng. Satu kali balikan saja, tidak usah sering dibalik risolnya. Ini kita goreng sampai berwarna kuning keemasan, hasilnya seperti ini. Ini lalu kita tiriskan ya teman-teman. Untuk minyak bekas menggorengnya, ketika akan menggoreng lagi nih, disaring terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya. Risolnya enak sekali dimakan dengan cocolan saus sambal botolan atau bisa juga dengan cabai rawit. Ini tuh enak banget. Nah, mudah banget kan buatnya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba resep dari aku. Semoga suka. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.